مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fih. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah, Bapak, Ibu, ikhwah wa akhwat, rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan oleh Allah hidayahnya, taufiknya. Dengan hidayah itu kita mendapatkan kemudahan untuk berilmu dan beramal saleh. Para jemaah sekalian, tema kita di masjid ini masih tentang masalah tazkiyatun nafs, upaya untuk membersihkan jiwa kita. Ini sebetulnya mensucikan jiwa. Ini adalah dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Bahkan Nabi Musa pun ketika menghadap Fir'aun diajak untuk membersihkan dirinya. Faqul lahu hal laka ila an tazakka. Katakan Musa kepada Fir'aun, apakah dia mau untuk membersihkan jiwanya? Jadi tazkiyatun nafs, upaya untuk membersihkan diri seseorang, itu adalah jalan menuju kebahagiaan dan kesuksesan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Temanya tentang sabar. Sabar ini sering menjadi buah bibir kita, baik kita mengajak orang atau menghibur diri kita. Mas, sabar mas. Atau menghibur diri kita, sabar. Biasanya kita mengucapkan itu ketika dihadapkan atas sesuatu yang ngeselin, jengkelin gitu ya. Sesuatu yang memicu emosi kita. Sabar Pak, sabar. Sehingga banyak orang bertanya, apa sabar itu ada batasnya? Jawabannya, pasti sabar ada batasnya. Kapan batas dari sabar itu? Ketika orang di sekitar kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis Pak batas sabar. Selama di sekitar kita masih mengucapkan salam sama kita, masih tegur sapa sama kita, berarti sabar itu belum expired Pak, masih berlaku sabarnya. Nah, saya akan mencoba untuk mendudukkan dan menjelaskan apa itu sabar yang sebetulnya. Secara prinsip para jamaah sekalian, ini prinsip dasarnya dulu kita harus paham. Allah mengatakan di surat Al-Ankabut pada ayat 1, 2, 3, Alif Lam Mim
ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna kadhibin. Alif lam mim. Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira? Ya. Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira? Ayyutraku, mereka akan dibiarkan, ayyaqulu amanna, dibiarkan untuk apa? Mengucapkan saya orang Islam. Ya. Saya ulangi, apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja setelah dia mengatakan saya orang Islam? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum kalian. Allah mengatakan walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah uji mereka. Siapa? Orang-orang sebelum kalian. Wala ya'lamanna Allahu, Allah pasti tahu. Ini menggunakan kata taukid, penekanan. Lam, nun, double. Wala, lamnya pendek, jangan dibaca panjang. Itu lamnya pasti. Wala ya'lamanna, nunnya tasdid lagi double ini. Pasti Allah tahu siapa orang-orang yang jujur dalam keislamannya. Wala ya'lamanna, pasti Allah tahu siapa yang cuman apa? Bohong, ikut-ikutan saja. Nah, dari mana mengetahui kejujuran keislaman seseorang dengan orang yang Islamnya cuman apa itu? Ikut-ikutan aja, ikut-ikutan orang. Ya lahir dari kecil Islam, ya udah begini sudah. Mengetahui ini yang konsekuen, ini yang tidak konsekuen, dari mana? Ujian dan cobaan. Faham Pak? Faham belum? Faham ya? Ini prinsip, saya nggak jelaskan panjang lebar, waktunya nggak keburu. Jadi prinsip dasarnya apa? Setiap orang Islam pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Untuk apa ujian dan cobaan itu? Untuk mengetahui siapa yang jujur dalam Islamnya, siapa yang Islamnya abal-abal. Faham sampai sini? Oke. Dilihat lagi di surat Al-Imran ayat 142. Am hasibatum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira bahwa kalian bakal masuk surga gampang begitu saja? Kalian mengira bakal kalian masuk surga enak-enakan saja, gak ada ujian, gak ada cobaan, gak ada kesulitan yang bakal merintangi kalian? Surga siapa mas? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Pasti Allah tahu siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah di antara kalian, dan siapa di antara kalian yang sabar. Lihat ini. Apakah manusia mengira bahwa mereka bisa masuk surga tanpa
tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada kesulitan apapun dalam kehidupan mereka? Tidak. Mereka akan diuji oleh Allah dengan apa? Dengan perintah. Diuji oleh Allah dengan apa? Larangan. Diuji oleh Allah dengan maladzat, dengan hal-hal yang enak-enak. Bagaimana sikap dia dengan semua ini? Allah uji dengan hal yang gak enak pula. Diuji dengan hal yang enak, diuji dengan hal yang tidak enak. Ini semua ibtila. Ini semua adalah jalan menuju surga. Ketika dia bersungguh-sungguh dengan perintah, bersungguh-sungguh dengan larangan, meninggalkan maladzat, kenikmatan yang bisa merintangi dirinya dari jalan ke surga, tegar dalam menghadapi hal-hal yang sulit dan buruk buat dirinya, maka ini semua adalah jalan menuju surga. Tapi tidak mungkin seseorang itu akan licin masuk surga tanpa mengalami dan melewati rintangan-rintangan itu. Kenapa? Karena surga itu mahal, Mas. Surga itu mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Sil'ah itu dagangan. Dagangan Allah itu mahal, Mas. Ketika ingin masuk surga, ya harus melewati hal yang sulit, berat. Di surat Muhammad Allah mengatakan wala nabluwannakum, pasti kami akan uji kalian. Double ini penekanannya tadi. Ada huruf lam, ada nun yang bertasydid. Wala nabluwannakum, pasti kami, kata Allah, akan uji kalian. Hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin, sampai kami tahu siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan siapa yang sabar. Ini prinsipnya. Oh, ternyata ujian itu bentuknya adalah awamir, perintah. Ujian itu bentuknya larangan. Ujian itu bentuknya kesenangan hawa nafsu. Ujian itu bentuknya sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Semua itu ujian. Karena jalan menuju surga tidaklah mudah, Pak. Ini satu prinsip. Di antara bentuk ujian lain yang Allah berikan adalah yang kita hafal di surat Al-Baqarah. Wala nabluwannakum bisyai'in, pasti kami akan uji kalian dengan bisyai'in, dengan sesuatu kecil, sedikit aja saya uji kamu. Apa itu? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, terus wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat. Pasti kami akan uji kalian dengan apa? Takut. Takut miskin, takut melarat, takut masa tuanya sakit, takut ini, takut itu. Diuji dengan lapar, kemiskinan. Diuji dengan orang-orang yang dia cintai wafat, hartanya berkurang, sakit, atau diuji dengan cacat yang ada pada dirinya. Fabasyiris sabirin, bersabarlah orang-orang yang
berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Inilah kehidupan, Pak. Untuk mencapai sebuah kemuliaan, maka dia harus melewati apa? Rintangan yang banyak, Pak. Untuk mencapai sebuah puncak gunung, dia harus melewati apa? Pendakian yang luar biasa, Pak. Enggak, saya bisa terbang sampai ke puncak. Film gitu, Pak. Ya. Film itu. Ini pahami dulu prinsip ini. Kemudian para jamaah sekalian, hukum yang Allah tetapkan kepada kita itu ada dua. Ada hukum syar'i dan ada hukum kauni. Hukum syar'i itu apa? Yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Ini halal, boleh. Ini wajib, ini sunnah. Ya. Dek, adik, dek, wih, jangan mainan handphone. Ya, jangan mainan handphone, pintar. Ini perintah, ini wajib, ini sunnah. Kemudian yang sebelah sininya, ini haram itu dikerjakan, ini malnya ini makruh. Ini hukum apa? Syar'i. Ada perintah ma'murat, ada larangan manhiyat. Ini hukum syar'i. Hukum kauni adalah apa yang Allah tetapkan di alam semesta. Apa itu? Masaib, musibah. Allah ciptakan fulan dalam kondisi rezeki yang pas-pasan. Yang ini diciptakan oleh Allah dengan rezeki yang luber-luber. Yang ini diciptakan dengan fisik yang kekurangan. Yang ini fisik biasa-biasa, yang ini fisiknya keren. Yang ini diciptakan sehat-sehat saja, yang ini diciptakan sampai OB rumah sakit apal sama dia, Pak. OB-nya rumah sakit apal sama dia, gitu kan? Jangan kan dokternya, OB-nya apa? Inilah hukum kauni yang Allah tetapkan. Nah, dengan cobaan semua ini butuh apa, Pak? Ibnu Qayyim mengatakan manusia itu memiliki kekuatan, power, Pak. Manusia memiliki kuwah, kekuatan. Kekuatan apa? Quwwatun alal iqdam. Kekuatan untuk menyerang, Pak. Untuk maju. Yang kedua, quwwatun alal ihjan. Kekuatan untuk apa? Bertahan. Faham tak? Kekuatan untuk maju terus. Yang kedua, kekuatan untuk bertahan. Kekuatan untuk maju ini berkaitan dengan apa? Perintah. Selama ini perintah Allah dan saya orang yang beriman kepada Allah, saya iman sama Allah, saya iman dengan malaikat, saya iman dengan kitab Al-Quran, saya iman dengan Rasulullah, saya iman dengan hari akhir, surga neraka, saya iman dengan takdir Allah, saya beriman bahwa orang taat masuk surga, saya beriman bahwa orang yang
maksiat, melanggar perintah Allah, masuk neraka, saya beriman. Maka gunung kudaki, lautan ku seberangi, banyak ikan hiu emang gue pikirin, gitu. Dan gitu kan? Sudah dia akan maju, Pak. Yang dilihat apa? Sekuntum mawar merah. Dia tak mengindahkan duri yang ada di bawahnya. Gitu lah, Pak. Terus dia akan maju, Pak. Kualal apa? Dan dia kekuatan untuk maju. Ini perintah Allah. Biarkan anjing mengonggong, karena saya bukan anjing. Ya. Saya akan terus berjalan. Ini perintah Allah. Ini surga. Ini perintah. Terus akan maju, Pak. Dicibir orang, dicaci maki orang, ini tidak peduli. Kenapa? Ini perintah Allah. Ini perintah Rasulullah SAW. Inilah yang namanya sabar, Pak. Jadi saya berbalik menjelaskannya. Sabar dalam konteks ini artinya apa? Apa? Kekuatan dalam diri untuk tetap melakukan perintah Allah. Ini sabar namanya. Jadi sabar itu apa? Dalam konteks ini apa? Dalam konteks ini sabar artinya gunung kudaki, lautan ku seberangi. Harus renang tidak apa-apa, Pak. Rintangan tidak apa-apa. Tajam durinya enggak apa-apa. Karena saya lihat apa? Jualan durian untungnya gede, Pak. Walaupun durinya tajam, emang gue pikirin yang penting fulusnya, Pak. Kalau pedagang durian memperhatikan durinya, tidak ada orang jualan durian, Pak. Sudahlah, dicibir orang, diomongin orang, cacian, hina. Kenapa? Surga di depan. Jadi sabar dalam ini apa? Kekuatan untuk apa? Terus melaksanakan perintah Allah. Apapun yang terjadi. Faham sampai sini? Ada sahabat namanya Anas bin Nadar. Di waktu perang Uhud, ketika para sahabat itu banyak yang mundur dari medan pertempuran karena serangan berbalik dari pasukan berkuda Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal, dampak dari para pemanah yang turun dari bukit tidak mentaati perintah Rasulullah, terjadi serangan berkuda itu. Para sahabat terdorong mundur ke belakang. Di tengah-tengah banyak orang mundur ke belakang, ada seorang sahabat malah maju ke depan, Pak, sendiri, berpapasan dengan sahabat lain. Wahai Anas, hendak kemana kamu? Dia menjawab, saya mencium bau surga di depan sana. Ada surga itu. Saya ngendusin surga di situ. Tajam banget baunya di situ. Maju ke depan, di tengah-tengah yang lain apa? Mundur, Pak. Maju berjihad, dia luar biasa. Hingga perang Uhud selesai, Rasulullah mendapati tubuhnya. Rasulullah mendapati tubuhnya apa? Penuh dengan luka. Tidak ada yang bisa mengenali. Yang mampu mengenali beliau adalah saudara perempuannya. Dari mana? Dari jari-jarinya. Ponakan beliau yang bernama Anas bin Malik mengatakan beliau meninggal persis di tempat yang beliau tunjuk tadi mencium surga. Kuah, kekuatan untuk apa? Maju. Cerita serem, Ustaz, perang, Ustaz.
Dia cerita nggak perang deh. Sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan, saya nggak pernah melihat, ini sering kita sebutkan hadis ini, saya tak pernah melihat penduduk Madinah yang rumahnya lebih jauh dari sahabat ini. Tidak ada. Dia yang paling jauh di ujung rumahnya, tapi dia nggak pernah terlambat dari sholat berjamaah. Ya fulan, kenapa engkau nggak naik kendaraan saja, biar nggak begitu panas, kalau malam tidak tersengat binatang berbisa kamu? Dia menjawab, saya kepengen jalan kaki saya dari rumah ke masjid dan pulangnya dari masjid ke rumah dicatat pahala oleh Allah. Dia sabar Pak, dari panasnya sengatan matahari. Sabar, kalau malam kota Madinah zaman itu banyak binatang berbisa, dia sabar melakukan itu semua. Jadi sabar apa di sini? Kekuatan untuk melakukan perintah Allah. Dicibir orang, dicelah orang, dia tak menghiraukan. Banyak kisah-kisah para sahabat yang seperti ini. Yang kedua, kekuatan untuk apa? Bertahan. Dia punya, kalau karate itu apa? Kuda-kudanya. Kuda-kuda dia apa? Kuat sekali Pak. Ditendang sana, ditendang sini, dia apa? Nggak goyang Pak. Gini doang sudah. Gedek doang dikit Pak. Tonjok aja, goyang. Serangan lawan, nggak goyang dia, diam doang. Apa maksudnya? Godaan-godaan setan, dan baik dari kalangan manusia maupun setan dari kalangan jin untuk mengajak dia maksiat. Dasar setan lu, mang gue pikirin. Dia punya kekuatan untuk apa? Nolak, nggak mau. Ini maksiat. Ini melanggar hukum Allah. Kamu setan, saya hamba Allah. Saya nggak mau. Siapapun, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Jika walaupun kedua orang tuanya mengajak dia berbuat syirik, dia tidak akan taat sama dia. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ayat ini turun berkaitan saya. Ketika ibunya bersikeras menyuruh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk kembali ke agama syirik, kuat dia untuk menahan itu semua. Kuat dalam keimanannya, sehingga godaan, tantangan ibunya tak mau makan, tak mau minum, emang gue pikirin. Kekuatan untuk apa? Bertahan. Maksudnya apa? Dia memiliki iman yang bagus, sadar bahwa ini haram, ini larangan Allah, ini berujung pada neraka, dia tidak mau. Wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang digoda oleh perempuan yang cantik sekali, udah cantik, duitnya banyak, bapaknya mau mati, warisannya banyak Pak, anak tunggal segala macam sudah Pak, ya kan? Anak tunggal, kaya raya, bapaknya kena serangan jantung, mau mati, cantik Pak, sudah kalah tuh Barbie itu. Anda digoda Mas, gimana? Ketika dia punya iman, lah ini zina, ini dosa, dia justru mengatakan apa? Inni akhafullah, saya takut sama Allah. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, kata Nabi Yusuf, apa? Mending aku di penjara daripada ngikuti rayuan nih cewek. Berarti dia memiliki apa? Kekuatan untuk menahan, bertahan dari apa? Dari godaan-godaan syaitan yang mengajak dia untuk bermaksiat.
Ini namanya apa? Sabar dalam maksiat. Faham Pak? Faham sampai sini? Ibnu Qayyim menukil ucapan para ulama zaman dulu. As-sabru syaja'ah. Sabar itu syaja'ah, keberanian, kekuatan, nekat. Kekuatan apa? Terus menjalankan perintah Allah. Ini perintah Allah saya jalankan terus. Ini larangan Allah. Saya punya keberanian untuk apa? Mengatakan tidak. Saya nggak mau. Kenapa? Haram. Sabar. Yang kedua, sabar dalam apa? Menghadapi maksiat. Faham sampai sini? Sampai sini dulu kita bisa pahami sabar itu apa? Intinya Pak, kadang orang mampu sabar untuk melakukan ketaatan. Dia punya kekuatan untuk melakukan perintah Allah, punya dia kekuatan Pak. Tapi kekebalan untuk menahan serangan lawan tidak punya. Dia taat sama Allah, sudah taat luar biasa Pak. Kata orang awam, udah jidatnya ini kosong deh Pak. Kata orang awam gitu. Taat luar biasa, ke masjid luar biasa, zikir, sholat sunnah, tahajud, puasa sunnah, sedekah, zakat, haji, sampai pramugarinya hafal Pak. Tapi giliran yang ini sabar dalam menghadapi maksiat, di sini dia jadi sayur oyong Pak. Ngelihat godaan fulus karena dia pekerja pegawai, ngelihat fulus ngeliyeng palanya Pak. Goyang geliyeng palanya. Ya, Pak Haji di masjid, maling di kantor. Kasarnya gitu akhirnya Pak. Ya kan? Gagal dia di sini. Berarti gagal dia untuk menjadi hamba yang beriman. Ada lagi sebaliknya, untuk maksiat dia kuat Pak, kuat sekali Pak. Nggak mau maksiat ini dosa-dosa besar, nggak mau. Nggak dosa, nggak berani gue, nggak berani. Tapi giliran sholat, hayya ala sholat, ayo sholat mas, duluan deh, duluan deh. Letoy sayur oyong dia di sini. Jadi yang afdal apa? Memiliki apa? Memiliki tangan kanan dan memiliki tangan kiri. Punya apa? Dua kekuatan. Paham sampai sini? Yang berikutnya, ini sisi hukum syar'i. Kalau ini bisa dilakukan, maka itulah kemuliaan. Ini kemuliaan, Pak. Yang berikutnya, Allah punya hukum yang berkaitan dengan takdir. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau saya baca penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah, definisi sabar dari para ulama salaf, banyak sekali, berlembar-lembar beliau menyebutkan itu. Saya lihati rata-rata penjelasan para ulama itu mengarah kepada apa? Sabar sisi ketiga ini. Apa itu yang disebutkan dalam Al-Baqarah tadi? Bahwa dalam kehidupan pasti Allah akan uji manusia. Apa itu ujiannya? Maladzat, kenikmatan. Kaya, nikmat, ujian, Pak. Diuji dengan istri yang cantik, suami yang ganteng, diuji dengan anak-anak yang banyak, diuji dengan usahanya dia. Ini semua ujian. Atau sebaliknya dia diuji dengan kemiskinan, diuji dengan penyakit, sesuatu yang tidak enak dalam hati jiwanya dia. Nah, inilah sering para ulama mengatakan sabar di sini adalah jangan suka ngeluh, Mas.
adamul jaza, nggak ngeluh. Kalau sakit, ya jangan ngeluh. Jangan ngeluh, Mas. Ada orang diuji dengan nggak punya anak, kaya raya. Ada orang kaya raya, Mas, nggak punya anak. Ya, itu cobaan. Apa? Jangan ngeluh, Mas. Diuji dengan orang yang dia sayangi wafat, jangan ngeluh, Mas. Diuji dengan dia pengen punya anak, Allah kasih anak, tiba-tiba anaknya keterbelakangan mental, Pak. Ya kan? Jangan ngeluh. Pengen punya anak, Allah kasih anak, ternyata lahir anaknya mengidap kelainan dalam tubuhnya, penyakit yang aneh. Jangan ngeluh, Mas. Kemarin saya di rumah sakit, ada ikhwan, saya kenal sama saya. Assalamualaikum Ustaz. Ini gara-gara syuting-syutingan ini akhirnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dia gendong anaknya kakinya diinfus kakinya. Masya Allah, umur setahun. Saya nanya, kenapa Mas anaknya? Ada kelainan ginjal Ustaz. Ya Allah, kok bisa Mas? Dia sudah diperiksa begini-begini, kemudian ditemukan kembali ada batu ginjalnya. Loh, kok aneh Mas? Dokternya di sana juga sempat bingung, kok aneh, bayi kok ada batu ginjal? Ini cobaan, Mas, usia cobaan. Sabar dalam hal ini apa? Adamul jaza, jangan ngeluh, Mas. Siapa nama ayahnya Nabi Yusuf? Ya'qub. Ketika Ya'qub, Nabi Allah Ya'qub alaihi salam, kehilangan putranya hasil makar dari saudara-saudaranya, ngeluhkan Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya? Tidak. Nabi Ya'qub hanya ngeluh sama innama ashku bathi wa huzni, saya ngeluh sama Allah. Kalau kita ngeluhnya sama Allah boleh, Mas. Kalau ngeluhnya itu ngomel, ini yang nggak boleh. Ngomel sama manusia. Fa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi. Kalau dapat fulus, Allah maha baik, Mas, Masya Allah, Allah baik. Tapi kalau diuji, usahanya menurun, akhirnya tutup. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi. Allah enggak adil. Jadi ukurannya apa? Hawa nafsu. Yang disenangi sama jiwanya dia suka, yang nggak suka sama jiwanya dia. Ini bukan manusia yang beriman. Inilah yang ketiga, sabar dalam apa? Musibah. Karena ini semua pasti ada. Nah, ada orang lahir, prinsip yang pertama tadi apa? Nah, ada orang terlahir di dunia tanpa ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan berupa perintah, larangan, takdir yang Allah tetapkan di muka bumi ini, berkaitan dengan kehidupan manusia. Semua ini butuh apa? Kekuatan. Kekuatan untuk terus melakukan ketaatan. Kekuatan untuk menahan diri dari larangan Allah. Kekuatan untuk tidak mengeluh atas semua musibah yang menimpanya. Abu Muslim Al-Khawlani mengatakan,
Orang yang memiliki sifat zuhud kepada Allah. Siapa mereka? Orang yang meyakini bahwa musibah yang menimpa dirinya itu justru dia menganggapnya adalah kemuliaan dan pahala yang sangat besar yang ada pada dirinya sekarang. Saya ulangi, orang yang zuhud yang dicintai oleh Allah adalah siapa? Ketika Allah menguji dia dengan cobaan, justru dia meyakini bahwa ini bukan musibah, tapi ini kemuliaan dan pahala yang berlipat yang Allah berikan sama dia. Sehingga dia berharap kalau perlu cobaan ini jangan pergi dari diri saya. Subhanallah. Kalau perlu ujian cobaan ini jangan pergi dari diri saya. Kenapa? Ini adalah pahala saya dilipat gandain sama Allah. Saya diangkat sama Allah. Derajat saya setinggi-tingginya. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita ketika beliau menjenguk Rasulullah SAW yang sakit. Saya letakkan tangan saya di atas selimut Rasulullah SAW. Saya merasa panas sekali tubuhnya Rasulullah SAW. Saya mengatakan, ya Rasulullah, amat berat sakit yang kau alami ya Rasulullah SAW sampai seperti ini. Iya. Beliau mengatakan, musibah saya dinaikkan oleh Allah sehingga pahala saya pun dilipat gandakan. Sabar, Pak. Kisah dialog antara malaikat maut dengan Allah. Ketika Allah memerintahkan seorang malaikat maut untuk mencabut nyawa seorang anak kecil, lalu malaikat itu mencabut nyawa anak kecil itu. Lalu Allah mengatakan, qabatta walada abdi. Malaikat maut, kamu sudah cabut nyawanya anak dari bapak itu, anaknya ibu itu. Iya. Qabattum samrata fuadihi. Kamu telah mencabut anak yang paling dia sayangi. Iya. Mada yaqulu abdi? Apa yang diucapkan oleh ibunya? Apa yang diucapkan oleh ayahnya ketika anak yang paling dia sayangi dicabut sama Allah? Yang terjadi apa, Pak? Mencaci maki Allah. Allah nggak adil, kenapa anak saya masih kecil kok dicabut nyawanya? Kenapa anak saya masih usia segini? Kenapa? Allah nggak adil, menyalahkan Allah terus. Iya kan? Itu yang terjadi. Tapi malaikat ini menjawab, hamidaka wastarja'. Justru hambamu ini mengucapkan apa? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mengatakan, ubnu li abdi baitan fil jannah basammuhu baital hamdi. Kamu bangunin rumah di surga buat orang tuanya, kasih nama rumah dia di surga ini rumah alhamdulillah. Sabar dalam apa? Bukan sekedar tidak mengeluh, tapi sudah sampai pada tingkat apa? Memuji Allah atas musibah. Kenapa kok bisa sampai memuji Allah? Karena dia yakin bahwa musibah ini melipat gandakan pahala dia. Inilah sabar itu, Pak. Jadi sabar itu apa? Tegar, kokoh, tetap kuat, berpijak di atas iman dia. Kalau ini perintah Allah, saya akan terus kerjakan. Walaupun perintah itu bertentangan dengan hawa nafsu, Pak. Karena hawa nafsu tidak akan senang dengan perintah. Tidak perlu diperangi hawa nafsu, dibuang hawa nafsunya. Dia akan kerjakan perintah Allah. Oh, ini larangan, disukai sama hawa nafsu. Oh, tidak akan dia kerjakan. Ini perintah Allah. Oh, musibah ini, wah ini musibah, ini pahala buat saya. Minimalnya dia nggak ngeluh. Minimalnya tidak mengeluh. Apalagi dia sampai
membaca alhamdulillah. Ini tingkatan tinggi, Pak. Jadi kalau Bapak jenguk teman Bapak sakit, Bapak bilang apa? Syafaqallah, tahur insyaallah, mudah-mudahan Allah sembuhkan Pak ya. Mudah-mudahan ini mensucikan Bapak semuanya. Alhamdulillah Pak. Ya. Kalau nggak disiram air panas, ajar tuh, mulai sakit lagi. Alhamdulillah. Itulah ketidakfahamnya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, apa obat mujarab agar kita memiliki kesabaran yang seperti ini? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan balas orang yang sabar dengan pahala yang tidak dihitung lagi, surga. Dawanya apa? Obatnya apa? Ibnu Qayyim mengatakan obatnya ada dua, ilmu dan amal. Itu obatnya. Ilmu lalu Anda amalkan, Anda tambah dengan campuran kesungguhan, maka lahirlah obat kesabaran. Ilmu, amal diaduk dengan kesungguhan, mujahadah, kekuatan hati untuk melakukan semuanya, maka itulah obat yang ampuh menuju surga Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah untuk melakukan perintah, bersabar dalam meninggalkan larangan, bersabar dalam menghadapi musibah, tidak mengeluh. Justru kita yakin bahwa musibah yang menimpa kita adalah bentuk sayangnya Allah sama kita. Ini pahala, ini meningkatkan derajat, ini menghapus dosa. Sebelum kita mulai tanya jawab, coba perhatikan yang di surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Lihat penghujungnya ditutup dengan apa? Berarti iman, untuk menambah, menguatkan iman kita kepada Allah. Dengan cara apa iman itu ditambah? Mimpi ilmu laduni, ya? Enggak Pak, enggak mungkin ya. Iman ditambah dengan apa? Ilmu. Semakin tambah ilmu kita, berarti iman kita semakin bertambah. Untuk menambah ini butuh apa? Sabar Pak. Nah, duduk pengajian ini butuh sabar. Harus meninggalkan apa yang biasa, yang enak, nyaman, enjoy, harus ditinggalkan untuk dapat ini. Yang kedua, amal saleh. Amal saleh bagian juga untuk apa? Menambah iman, karena iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Beramal saleh juga butuh sabar Pak. Sholat itu butuh sabar. Kalau enggak khusyuk sholat kita. Sedekah butuh kekuatan untuk kita sedekah. Karena apa? Karena harta itu mahbub, dicintai orang. Harta dicintai orang. Tapi saat itu kita disuruh apa? Ngeluarin malah. Kan ini butuh kekuatan untuk mengerjakan. Watawasaw, ngajak orang berbuat ketaatan juga sabar Mas. Anda dicaci maki sama orang, diomelin orang, kamu direndahkan orang. Jadi semua butuh sabar. Kalau nggak ada kesabaran, ya bubar semuanya nanti. Contoh mulai di surat Luqman, nasihat Luqman kepada putranya. Apa namanya? Ya bunai, aqimis shalah. Anakku, apa? Dirikan salat. Terus wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari. Terus wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Lihat, apa namanya? Ya bunai, dirikan sholat.
Berarti apa? Melakukan ketaatan. Suruh orang lain berbuat baik. Apakah berarti menyuruh orang berbuat terus dia nggak berbuat? Tidak. Berarti dia berbuat kemudian dia menyuruh orang lain. Cegah orang itu berbuat maksiat, berarti dia sendiri tidak berbuat maksiat. Yang keempat apa? Sabar, nak. Lihat, sabar. Berarti sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan musibah pasti menimpa kamu nanti. Inna dzalika min azmil umur. Ini kekuatan, nak. Ini kuat kamu nanti. Para nabi yang mendapatkan ujian berat, mereka sukses. Ya Rasulullah, man asyaddun nasi balaan? Wahai Rasulullah, siapa yang paling berat cobaannya? Al-Anbiya, para nabi. Dan para nabi dan rasul, siapa level yang tertinggi? Ulul azmi. Itu yang paling berat cobaannya, mereka sabarnya super itu. Inilah sabar. Jadi al-ihsanu, berbuat baik sama Allah, berbuat baik sama manusia. Kemudian pilar yang kedua adalah sabar. Inilah pilar kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan tadi Ustaz bilang katanya kalau kita nambah ilmu terus diamalkan tambah sama kesungguhan, berarti kita bisa bisa membersihkan hati. Nah, tips, trik dan triknya apa Ustaz kalau buat kita yang benar-benar bisa istiqomah buat untuk ilmu? Trik apa? Kiat agar istiqamah dalam menuntut ilmu. Maksudnya itu, pertama, doa kepada Allah. Ya, doa sama Allah. Ya musabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa sama Allah. Yang kedua, zikir. Terus zikir kepada Allah. Karena ketika kita zikir terus, maka Allah akan senantiasa memberikan ketenangan di hati kita. Allah akan senantiasa menolong dan membantu kita. Kalau kita lupa sama Allah, maka Allah pun akan lupa sama kita. Ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah ketika Anda enak, nyaman, lapang. Nanti kalau kamu mulai digoda setan, agak sulit, Allah kenal sama kamu, Allah akan jaga kamu. Allah kasih ketenangan di jiwamu. Zikir sama Allah. Kemudian yang ketiga, al-ilm syar'i. Tidak ada yang bisa menjaga seseorang melebihi ilmu. Tidak ada yang bisa jaga orang seperti ilmu kita. Para ulama dulu mengatakan al-ilmu yahrusuk wal malu tahrusuk. Ilmu itu jaga kamu. Kalau harta, kamu yang capek jagain. Ilmu itu cahaya, selalu menerangi kita di saat kita gelap, selalu meluruskan kita di saat kita mulai salah. Inilah ilmu syar'i. Hidayah, cahaya di atas cahaya dari Allah. Keempat, tentu terus beramal saleh. Terus beramal saleh. 5, hindari fasilitas sarana apapun yang menjadikan kita terjebak dalam godaan syaitan. Baik itu teman, tempat, ataupun fasilitas lain yang berupa mata dan pendengaran. Hindari sarana apapun yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Bisa lalai, bisa tergelincir, bisa lupa. Apa? Teman, salah milih teman, rusak. Banyak orang yang dulu rajin ibadah sekarang menjadi mantan rajin ibadah, Pak.
Kalau mantan preman enak di kuping, Pak. Tapi kalau mantan rajin sholat ini harus gak enak. Kenapa? Teman. Dulu nggak kenal rokok, nggak kenal narkoba. Karena apa? Teman. Dulu pakai jilbab rapi apa? Karena teman. Jadi jilbab. Bubar semua. Lingkungan. Dulu lingkungannya dia lingkungan orang rajin sholat apa. Kemudian dia bekerja di lingkungan orang yang maksiat, akhirnya lupa. Kemudian dia tidak menjaga mata, pandangan dia. Karena pandangan ini panah setan. Makanya Allah SWT mengatakan tundukkan pandangan, tundukkan mata. Telinga, ini juga pintu masuknya setan. Jaga suara-suara yang masuk ke kuping kita. Musik, ini yang paling berbahaya, yang merusak iman kita. Ya ini, wallahu a'lam. Ada lagi? Mohon penjelasan perbedaan sabar dan ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu kan bagian terpenting di dalam iman kepada Allah. Melakukan semua ibadah dan aktivitas kita hanya karena Allah. Keikhlasan ini butuh kekuatan, Pak, agar hati kita selalu bersih, lurus, yang tertulis di situ hanya karena Allah. Ini butuh kesabaran, butuh kekuatan untuk menjaga, butuh kekuatan untuk melindungi hati kita dari apa? Godaan syaitan yang meracuni keikhlasan kita semuanya. Banyak di lingkungan kita yang merusak ikhlas, Pak. Banyak sekali godaan-godaan yang bisa merusak keikhlasan kita. Pujian orang itu merusak ikhlas. Sanjungan orang merusak ikhlas. Terus apa? Ya harus sabar. Apa itu sabar? Pertahankan ketauhidan kita kepada Allah untuk selalu lurus. Sabar. Apa itu? Jangan terbuai oleh bisikan-bisikan syaitan atas pujian-pujian yang menjadikan kita akhirnya sombong dan bangga. Jadi sabar ini benar-benar kekuatan yang menjadikan iman dan amal soleh kita tetap apa? Terjaga terus. Wallahu a'lam. Ada lagi? Udah mulai ngantuk ya. Udahlah, saya cukupkan sampai di sini dulu. Yang si kecil juga sudah mulai nangis-nangis. Saya cukupkan sampai di sini saja. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran. Nawwarta darbi, syukran. شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا